فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan masih pada pembahasan bab sabar, yaitu hadis nomor yang ke-47. Ya, masih hadis nomor 47, yang mana hadis ini hadis yang pendek, tidak begitu panjang, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz bin Anas, jarang kita dengar namanya. Mungkin kita biasa mendengar Mu'adz bin Jabal, itu kita tahu. Atau biasa kita dengar Anas bin Malik, kita juga tahu. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Anas ini memang salah seorang sahabat yang tidak begitu terkenal. Ya, saya sudah cari-cari itu di kitab-kitab tentang biografi para sahabat pun juga umumnya sangat sedikit informasi tentang beliau. Hanya dikatakan beliau seorang Ansor saja, yaitu orang dari Yathrib atau dari Madinah, bukan termasuk Muhajirin, bukan termasuk yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian keterangan berikutnya hanya disebutkan dia dari Juhainah. Di Madinah itu ada sebuah kampung namanya Juhainah. Maka beliau disebut dengan Mu'adz bin Anas Al-Ansari Al-Juhani, orang Ansar, dan dia juga orang dari Bani Juhainah. Ya, tidak banyak keterangan tentang beliau. Namun kita tetap harus meyakini para sahabat walaupun mereka tidak terkenal, tidak ada biografi yang lengkap tentang beliau, tidak ada informasi yang akurat tentang mereka, maka tetap kita katakan mereka adalah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka, dan kedudukan kita dibandingkan mereka jelas sangatlah jauh. Nabi sampaikan di dalam sabdanya, "Lau seandainya anfaqa, ya, berinfak salah seorang di antara kalian misla Uhudin zahaban, infaknya sebesar emas, bukan uang rupiah, tapi emas murni, dan itu seberat dan sebesar gunung Uhud." Ya, ada yang punya, Pak? Belum ada ya. Kalau 1 gram itu sekarang kira-kira 600.000 ya. 1 kilo berarti berapa? 600 juta ya. Kan 1 gram. Kalau 100 gram ini 1000 gram, berarti kalikan nolnya tambah 3 ya. Nah, jadi sudah berapa tuh? Ya. Nah, sekian tuh, baru 1 kilo. Ini bagaimana dengan emas sebesar gunung Uhud? Kata Nabi SAW, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Tidak akan bisa sedekah kita yang sebesar gunung Uhud itu berupa emas menyamai sedekah para sahabat, walaupun hanya emas sebanyak 1 mud. 1 mud seperti ini, atau nasifah, atau hanya setengahnya. Ini menunjukkan kedudukan para sahabat jauh di atas kita semua. Sesoleh apapun kita, setakwa apapun kita, seberapapun besarannya ilmu yang kita punya, tetap saja para sahabat jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita semua. Dan itu merupakan kemuliaan untuk mereka. Dan itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa berharap dikumpulkan
bersama dengan mereka. Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama dengan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz bin Anas ini sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dengarkan bunyinya, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang menahan amarahnya, ya, wa huwa qadirun ala an yunfidha, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ya, perhatikan betul. Dari kemarin-kemarin kita bahas tentang bab sabar menahan amarah. Tapi ini untuk level yang lebih tinggi. Siapapun atau barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Maka kelak nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia, ya, orang yang telah menahan marah, ya, di dunia. Maka di akhirat atau di yaumil qiyamah Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk sehingga dikenal oleh seluruh makhluk, ya, wa yukhayyiruhu minal huri ma syaa. Kemudian setelah itu Allah muliakan dia dengan apa? Allah berikan dia pilihan untuk mengambil bidadari berapapun yang dia inginkan. Ya. Nah, ini bidadari, Pak. Ya, ingat, orang bertakwa itu yang pertama kali dituliskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Banyak di antara kita sekarang, ya, yang mencela seorang muslim. Ya, padahal dia mungkin muslim juga. Atau kalau non muslim itu hal yang wajar lah. Ya. Ketika mereka ingin mengejek agama Islam, seringkali dikatakan itu kaum-kaum yang menginginkan bidadari gitu. Ya. Padahal memang kita semua berharap dengan bidadari. Betul, Pak? Berharap enggak? Berharap enggak? Ya. Ingin enggak ratunya bidadari? Ratunya bidadari ada di rumah kita masing-masing. Ya. Dia pemimpinnya para bidadari. Seringkali hal itu dijadikan ejekan, seolah sabda Nabi dan berita informasi dari Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Padahal orang yang beriman, kriteria yang pertama itu memang yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Jadi semua ini disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis, dan itu perkara-perkara yang gaib, kita harus mengimaninya. Dan kita harus berharap agar mendapatkan itu jika itu merupakan hal yang baik. Ya, dan jika ada berita yang gaib berupa tentang siksaan neraka, berupa hal-hal yang buruk, kita harus imani dan berharap agar kita tidak terkena hal tersebut. Itulah ciri orang yang beriman. Ya, saya ulangi kembali, siapapun yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, ya, maka kelak nanti di hari kiamat Allah akan panggil orang tersebut di hadapan seluruh makhluk, disaksikan dan diketahui oleh mereka. Kemudian apa yang terjadi? Wa yukhayyiruhullahu minal huri ma syaa. Allah akan berikan dia pilihan untuk mengambil bidadari manapun yang dia senangi dan berapapun yang ia inginkan. Nah, ini menjadi menarik. Yang kita bahas kali ini level yang paling tinggi dari menahan amarah. Ya, ketika seseorang mampu untuk melampiaskan amarah tapi dia tahan. Ini biasanya terjadi, Pak, antara atasan dengan bawahan. Betul nggak? Ya, ketika seorang suami mampu untuk memarahi istrinya tapi dia tahan. Ketika seorang ibu mampu untuk memarahi anaknya tapi dia tahan. Ketika seorang presiden mampu untuk menahan amarahnya atas perbuatan buruk atau pekerjaan buruk dari menterinya, ini yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tertinggi yang paling atas, kita lihat sikap beliau terhadap orang-orang yang berada di bawah beliau. Apa yang terjadi? Beliau tidak marah. Kita sudah tegaskan di pembahasan sebelum-sebelumnya, Nabi itu kalau berkaitan dengan masalah pribadi beliau nggak pernah baperan, nggak pernah marah. Tapi kalau sudah masalah syariat Islam diinjak-injak, batasan-batasan dari Allah dilewati, maka barulah Nabi itu orang yang pertama paling marah. Ya, karena beliau adalah utusan
Allah. Maka beliau terangkan. Tapi kalau masalah pribadi, beliau tidak. Pernah ada orang Arab Badui, Pak. Orang Arab Badui punya hutang. Ya. Kemudian yang memberikan dia hutang atau pemberi hutangnya datang menagih dia. Dia tidak punya uang. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya minta baik-baik, Pak. Ya, kita punya hutang. Ya, kita minta orang lain untuk bayarkan. Kira-kira cara mintanya gimana, Pak? Ya, Pak mohon gitu kan. Saya mohon banget. Ya, Bapak sebagai yang punya kemampuan, saya sedang kesulitan. Saya minta tolong untuk bayarkan hutang saya. Enggak seberapa kok, cuma 10 juta misalkan. Ya, karena dia orang kaya gitu. Ya. Mohon-mohon, ini orang Arab Badui minta Nabi untuk bayarkan. Caranya bagaimana? Caranya itu dia pojokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pojokan, kemudian ditarik kerah bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia panggil ya Muhammad. Biasanya sahabat itu enggak ada yang panggil ya Muhammad. Panggilnya apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah dan lain sebagainya. Gelar-gelar ya yang tinggi untuk beliau. Tapi orang ini panggilnya Muhammad. Begitu. Ya, bayarkan hutang saya tuh. Para sahabat itu udah naik pitam semua itu, Pak. Ya, itu nahan-nahan diri itu. Sahabat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, tenang. Ya. Maka carilah ada enggak di Baitul Mal berupa harta untuk menunaikan hutang dia. Karena dia termasuk al-gharimin, orang yang terlilit hutang, ada jatah harta zakat. Santai saja Nabi, ya. Padahal beliau mampu enggak untuk melampiaskan amarahnya? Mampu enggak? Nah, itu yang sedang kita bicarakan. Level tertinggi menahan amarah adalah ketika seseorang mampu untuk melampiaskan amarahnya namun tetap dia tahan. Ya. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi luar biasanya menceritakan tentang ya atasan terhadap bawahannya, yaitu adalah seorang tuan yang memiliki budak. Dan cerita ini bukan dongeng, bukan cerita kaleng-kaleng, bukan berita hoax, tapi ini kisah nyata dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, putri daripada Sayyidah Fatimah dan cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan kisah Al-Imam An-Nawawi begini. Diriwayatkan Sayyidina Al-Husain itu punya budak. Budaknya itu ya ditugaskan bermacam-macam karena budak itu seperti barang, beda dengan pembantu, Pak ya. Pembantu itu sekarang tuh luar biasa, Pak. Pembantu kalau sudah disuruh masak tok, nggak mau yang lain. Ya, kalau diperintahkan yang lain nanti dia protes, minta tambahan gaji, disiksa, dia bisa ngadu ke Komnas HAM, bener nggak? Ya, tapi kalau budak nggak seperti itu. Budak itu seperti barang. Sesuka hati si tuan untuk menyiksanya, sesuka hati si tuan untuk memberi dia makan atau tidak. Pekerjaan apapun yang diinginkan oleh tuannya harus dikerjakan. Nggak dikerjakan, dapat siksaan. Begitu. Sayyidina Al-Husain punya budak. Budaknya itu kerja macam-macam dan diantaranya kerjanya itu setiap kali di waktu sholat, maka Sayyidina Al-Husain hendak ambil wudu, maka saat itu dibawakan air wudu oleh budak tersebut. Suatu ketika budak tersebut membawa air wudu itu dengan kendi. Ya, kendi itu kan bahannya apa? Keras kan, tanah liat atau keramik. Ya, kemudian diangkat kendi tersebut, kemudian jatuh terkena giginya Sayyidina Al-Husain. Ya, ini cucunya Nabi, Pak. Dan lihat, walaupun dia sebagai cucunya Nabi, tapi dia tetap bersikap akhlak yang mulia. Ini kadang kita mentang-mentang anak pejabat, anak komandan, anak jenderal, anak presiden, petantang, petenteng, gaya-gayaan. Kalau ini cucu Nabi, Pak, jelas itu nasabnya, ya, dan jelas surganya, dan jelas kemuliaannya. Ketika budaknya nggak sengaja melakukan itu, padahal dia tuan, sanggup nggak untuk marah? Ya, sanggup nggak? Sanggup, ya. Dan di situ diceritakan sampai kasarot rubaiyatuh. Ada gigi seri depan, 2 atas 2 bawah. Ya, sebelahnya lagi gigi seri samping sebelum gigi taring. Salah satu gigi seri sampingnya itu sampai pecah, retak gara-gara si budak tersebut.
Ya. Sayyidina Al-Husain pertama memandanginya dulu itu. Ya. Ternyata inilah luar biasanya budak zaman dulu, Pak ya. Budak zaman dulu hafal Al-Qur'an. Ternyata budak tersebut menyebutkan dan menukilkan firman Allah Ta'ala, ya, yang ada di surah Ali Imran ayat 133. Mungkin sering kita membacanya di dalam salat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tapi namanya budak, bacanya enggak seperti tadi. Tapi saya ingin urutkan terlebih dahulu. Di ayat 133 Allah berfirman, bersegeralah untuk menuju ampunan Rabb kalian, ya, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang bertakwa. Ya, apa kriterianya orang yang bertakwa? U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, budak ini membaca kata berikutnya. Saya sempurnakan di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu yang suka berinfak di waktu lapang maupun sempit. Sedang kaya, sedang gajian, dia keluarkan infak. Walaupun di akhir bulan sedang seret, dia tetap infak. Itu ciri orang bertakwa. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, yang suka menahan amarah. Sayyidina Al-Husain ngeliatin dia tuh sedang nahan marah. Ya, si budak itu mau membaca wal kadhiminal ghaidh, ya, dan menahan amarah. Maka Sayyidina Al-Husain mengatakan, aku tahan amarahku. Ya. Kemudian, ya, budak tersebut lanjutkan, wal 'afina 'anin nas, yang suka memaafkan orang lain. Apa kata Sayyidina Husain? Aku maafkan kamu. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Sayyidina Husain? U'tiquka, aku bebaskan kamu dari perbudakan. Ya, coba Pak, bayangkan. Ini nih tingkat kesabaran yang paling tinggi. Ketika ada orang berbuat salah kepada dia, dia balas dengan kebaikan. Enggak sekedar nahan marah padahal dia mampu, tapi dia tambahkan dengan memaafkan orang tersebut, bahkan dia berikan hadiah. Hadiahnya saat itu dia dibebaskan dari perbudakan. Enak ya, jadi pembantu atau jadi budaknya orang soleh. Nah, ini menarik sekali. Ya, yang kita bahas saat ini adalah level yang tertinggi, bagaimana menahan kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu, ya, ada ganjaran khusus. Ketika orang-orang, ya, tidak masuk surga dikarenakan pintu sholat, mungkin sholatnya pas-pasan, paket ekonomis Pak, cuma 5 waktu sehari, nggak ditambahkan rawatib, ya, dia nggak dimasukkan melalui pintu ar-rayyan, pintu puasa. Puasanya cuma Ramadan, boro-boro Senin Kamis, boro-boro Ayyamul Bid, ya, lagi puasa Arafah orang-orang dia malah makan di jalan, ya, puasa Asyura pun juga enggak, pokoknya cuma paket ekonomis, ya, yaitu adalah puasa Ramadan. Dia juga enggak suka infak, akhirnya enggak dipanggil dari pintu tersebut, ya. Tapi ternyata orang ini suka menahan amarah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dari Al Hasan Al Basri, dia memursalkan hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi baban fil jannah." Sesungguhnya Allah memiliki pintu di surganya. Salah satu pintu surga. Untuk siapa? Untuk al-afina 'anin nas. Untuk orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia, ya, atau al-afina an mazlamah, memaafkan kezaliman dari orang lain.
Kan pintu surga itu jumlahnya 8, Pak. Ya, pintu surga adalah 8. Neraka berapa? 7. Ya, Nabi sampaikan dalam satu hadisnya 4 pintu surga, yaitu pintu salat. Ya, ini yang suka salat. Ya, kalau salatnya pas-pasan, enggak usah kepedean, Pak. Ya, ada lagi pintu apa? Pintu jihad. Ya, pintu apa lagi? Pintu puasa namanya Ar-Rayyan. Ya, ada pintu apa lagi? Ya, pintu sedekah. Ya, kemudian ada pintu Al-Aiman. Ini adalah ahli surga yang VIP nih. Masuk surga tanpa hisab. Nabi SAW difirmankan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah, ya Muhammad, wahai Muhammad, adkhilil jannah, masukkanlah ke dalam surga ummataka, umatmu, man la hisaba alaihi, orang-orang yang tidak terkena hisab sedikit pun, langsung masuk surga. Dari mana dia? Min babil aiman, dari pintu aiman, namanya min abwabil jannah, di antara seluruh pintu surga. Ya, jadi tadi sudah 4, disebutkan pintu yang kelima tadi yang suka menahan marah dan memaafkan orang lain. Pintu yang keenam tadi namanya pintu aiman. Pintu ke-7 dan 8 tidak disebutkan di dalam dalil, maka barulah para ulama berijtihad. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan kalau pintu salat ada, pintu puasa ada, pintu zakat atau sedekah juga ada. Sedangkan 3 ini adalah rukun Islam. Maka yang mana yang belum disebutkan? Haji. Berarti kata beliau pintu yang ke-7 pintu haji. Itu ijtihad beliau. Ya. Ini dirahasiakan oleh Allah. Ini haknya Allah. Pokoknya kita banyak amal soleh saja. Dengan memperbanyak amal soleh, insya Allah kita akan dipanggil dari seluruh pintu. Dan kalau nggak mampu juga beramal soleh, Pak, ada kuncinya, Pak. Amal yang sederhana. Tahu nggak apa? Ada yang tahu? Ya, berwudu. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu dan wudunya itu sempurna, ya, ketika dia sedang terburu-buru dia tahan, dia tetap 3 kali, padahal 1 kali sudah cukup. Ketika sedang sibuk, ya, dia mampu untuk langsung ke wajahnya saja, yang rukunnya saja, tetapi dia tahan, tetap dia kumur-kumur, cuci tangan, istinsyak, yang sunnah-sunnah dia jalani. Ya, ketika dia merasa ingin lagi malas, ya, air dingin dan lain sebagainya, dia tahan itu terus. Pokoknya dia meyakini hadis ini. Dia berwudu, dia sempurnakan wudunya. Summa qala, kemudian setelah itu dia baca doa wudu. Apa zikir dan doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, doa yang seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhuluha min ayyi syaa. Ya, maka dia akan dibukakan untuknya seluruh pintu surga yang 8. Terserah dia mau masuk dari mana yang dia senangi. Itu kuncinya, Pak. Kalau tidak mampu banyak beramal soleh, cukup istiqomah, tetap jaga wudu. Dan yang seperti ini, ya, jarang sekali didapatkan oleh orang yang cuma mau berwudu ketika mau sholat. Tapi adalah orang yang betul-betul menjaga wudu. Tiap kali batal, segera berwudu, walaupun bukan dalam rangka ingin sholat. Sehingga nanti ketika sudah waktunya sholat, dia masih ada wudu, segera datang ke masjid, berada di shaf 1, lebih mempermudah dia untuk ibadah. Sehingga ketika dia ingin berdoa masih dalam kondisi berwudu, maka doanya semakin tajam dan mustajab. Ketika dia ingin zikirnya semakin afdol karena dalam kondisi wudu. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini, betapa rahmat Allah dan karunia-Nya begitu luas. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi, Nabi pernah terangkan orang yang berjihad di jalan Allah dan dia mati syahid, itu dia nanti akan diberikan bidadari sekitar 72, itu paling minimal. Ya, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Diampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Sebelum dia qaid, sebelum dia syahid, maka Allah tampakkan di mana letak surganya dia.
Maka banyak orang mati syahid itu tersenyum, betul gak Pak? Ya dia senang banget ditampakkan slide surganya itu di mana. Itu banyak kemuliaan dan dilindungi dari azab kubur. Saya belum pernah temukan ada hadis yang menerangkan secara detail tentang pemberian bidadari sebanyak 72 selain orang yang mati syahid. Tapi dengan hadis ini Pak, Nabi tadi terangkan, wa yukhayyiruhullahu minal huri ma syaa. Allah berikan pilihan untuk dia mengambil bidadari berapapun yang dia mau. Dan ini saya rasa ini satu-satunya ini ibadah yang bisa menyaingi mati syahid dalam hal mendapatkan bidadari. Kita tahu Allah berfirman tentang surga, ya, yaitu Allah wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan bagi siapapun ahli surga ketika sudah ada di dalamnya, fiha ma tashtahihil anfus, keinginan apapun yang dia inginkan akan Allah berikan. Mau bidadari 100 kek 200 kek, Allah penuhi enggak? Penuhi, ya. Wa taladzul a'yun, dan segala hal yang menyejukkan mata akan Allah berikan. Ya, dan itu kekal selamanya. Memang bunyi ayatnya begitu, tapi ketika ada hadis menyebutkan sampai angka 72, sampai angka sekian, ini menunjukkan keistimewaan khusus, ya. Karena ada ahli surga sesama ahli surga, tapi ada yang dilebihkan oleh Allah. Kita mau tanya, sama enggak surga kita dengan Nabi, Pak? Sama enggak? Enggak mungkin sama. Enggak mungkin sama. Walaupun mungkin surga kita berdekatan dengan Nabi, tapi nggak akan pernah sama Pak, karena kita tahu diri kan, Nabi amalannya seperti apa dan kita amalnya seperti gini nih, ya kan? Nah itu kita tahu betul. Tapi ketika Nabi terangkan tadi, kita diberikan pilihan ketika menahan amarah, ini yang luar biasa. Dan bidadari itu luar biasa. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali itu diceritakan. Istilah dan namanya banyak dan itu menunjukkan keutamaannya. Ya, kadang istilah bidadari dalam Al-Quran disebut dengan al-hur. Ya, misalkan di dalam surah Ar-Rahman, ya, hurum maqsuratun fil khiyam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurun disebut hur. Kenapa? Karena hur itu adalah wanita yang putih sekali kulitnya, putih sekali bola matanya, dan hitam di bagian pupilnya, dan dia memiliki kelopak yang sangat jelita. Itu disebut dengan hur. Ya. La ilaha illallah, ya. Masya Allah, ya. Kadang disebut di dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan qasiratut tarfi. Ya. Qasiratut tarfi lam yatumithunna insun wala jan. Surat Ar-Rahman juga. Ya, di surga itu fihinna ada apa? Qasiratut tarf. Qasiratut tarfi itu arti aslinya wanita yang enggak jelalatan. Matanya itu enggak ke kanan, enggak ke kiri. Ada suaminya di depan, dia cuma pandangin suaminya, Pak. Pernah enggak istri kita di kamar itu mandangin kita doang? Pernah enggak, Pak? Jarang kan? Paling kalau ada televisi sedang disetel, ada artis fulan, nengok dia ke artis itu kan. Dibandingkannya kita dengan artis tersebut, ya. Nah, ini bidadari khusus untuk ahli surga, nggak pernah dijamah disentuh oleh laki-laki, nggak pernah dijamah oleh bangsa jin maupun manusia. Dia sudah ada Pak di surga sekarang, tapi disimpan di dalam khiyam tadi, di dalam kemah, dan kemahnya itu terbuat dari mutiara. Ya, Bapak punya mutiara tuh mahal segini doang. Ini mutiara gede, di dalamnya ada bidadari. Begitu Pak. Istilah bidadari di dalam Al-Quran itu begitu banyak. Dan ini supaya kita apa? Supaya kita bersemangat untuk beramal soleh. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Tuh, bidadari lagi yang disebutkan. Bagi orang-orang bertakwa mereka mendapatkan mafaza, kemenangan, dan kemenangan terbesar itu apa? Masuk ke dalam surga. Tahan dulu Pak, belum bidadari. Hadaiqa wa a'naba, di surga ada banyak taman
dan ada di antara taman anggur. Ya, wa kawaib. Kawaib itu adalah apa? Mohon maaf kalau kita katakan sekarang bahasa kita tuh adalah semok. Ya. Wallahu la yastahi minal haq. Saya katakan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dan Allah tidak malu untuk mengungkapkan kebenaran. Maka orang Arab tuh mengetahui arti kawaib. Itu yang masih muda dan dia itu apa? Molek gitu. Bentuk tubuhnya bagus. Sampai disebut seperti itu. Ya. Dan dalam agama Islam untuk menyebutkan kebenaran tidak ada rasa malu. Maka Al-Quran mengungkapkan. Bukan saya ngungkapin, Pak. Kawaib, atroba. Dan atrob itu sebaya. Sebaya itu seumuran dengan kita. Ya. Ada bapak-bapak menikah sama anak baru lulus SMA. Ya. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Masih agak segan kan? Masih bocah gitu. Ya. Masih labil, ababil ya kata orang ya, ABG labil tuh kata anak sekarang begitu. Tapi kalau yang sebaya kita nggak akan segan-segan. Dan bahasa Al-Quran seperti itu, atroba. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang yang menahan amarah. Maka para ulama menerangkan apa hikmahnya? Kenapa sih orang yang menahan amarah diberikan bidadari seperti ini? Dikarenakan bidadari itu di dalam Al-Quran disebut dengan khairatun hisan. Surat Ar-Rahman kan? Fihinna khairatun hisan. Khairatun hisan itu wanita-wanita yang baik akhlaknya, tutur katanya itu lembut, nggak pernah marah, nggak kayak kita, Pak, istri di rumah. Kadang gimana? Ya, kadang cemberut, marah, ya. Awal bulan kok nggak ditraktir, nggak jalan-jalan. Wah, itulah banyaklah. Ya, dan ini ujian bagi para ibu-ibu. Harus menjadi wanita soleh yang taat pada suami, karena nanti kalau dia bisa seperti itu akan menjadi pemimpinnya para bidadari. Masing-masing laki-laki dan perempuan diuji di dunia. Maka kata para ulama, karena bidadari itu penuh kelembutan, maka dia hanya cocok untuk laki-laki yang menahan amarah dan lembut. Maka itu kaitannya kenapa yang suka menahan amarah mendapatkan bidadari di surga dan seberapapun dia inginkan. Allahu a'lamu bissawab.